Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Perihal futur di tengah bulan Ramadan, itu harus kita ketahui dulu apa sebabnya. Karena ada yang futur karena terlalu banyak ibadah, atau ibadahnya terlalu keras gitu ya. Tapi ada juga yang futur karena memang banyak bermaksiat. Maka kita harus carikan solusi untuk keduanya. Untuk yang pertama, apabila memang futurnya karena terlalu banyak ibadah atau dia terlalu keras dalam beribadahnya, maka memang Nabi SAW memberikan solusi yang sangat jelas dari hadis Nabi SAW, yaitu yang berbunyi, Inna likulli amalin syirratan, walikulli syirratin fatrotan. Faman kanat siratuhu ila sunnati faqad aflaha. Wa man kanat siratuhu ila ghairu dzalik faqad halak. Artinya adalah Nabi SAW mengatakan, ingatlah setiap amalan itu ada semangatnya. Siapa yang semangatnya itu dalam koridorku atau sunnahku, maka dia telah beruntung. Namun siapa yang semangatnya itu di luar sunnahku, maka dia sungguh celaka. Nah, dari sini kita ketahui seluruh hadis Nabi yang mengatakan tentang futur, itu sebabnya adalah karena terlalu banyak atau terlalu memaksa dalam beribadah. Dia puasa, kemudian ingin puasa lebih banyak terus, tanpa melihat harus menunaikan hak-hak yang lain. Ia sholat malam, tapi lupa menunaikan hak kepada keluarganya. Ia bersedekah, tapi lupa untuk menunaikan hak keluarganya. Maka sampailah dia kepada futur. Begitu juga saat bulan Ramadan. Mungkin dia terlalu memforsir ibadahnya dari pagi sampai ketemu pagi lagi mungkin, dan ketemulah titik di mana dia futur. Maka saran dari Nabi SAW adalah walaupun futur tetap harus dalam sunnah Nabi SAW. Solusi yang pertama, kalau misalkan futur daripada terlalu banyak beribadah, yang pertama adalah memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hal yang paling mudah dan paling pertama dilakukan. Karena dengan begitu Allah akan menunjukkan bagaimana ya, caranya agar kita bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ada doa yang bisa diamalkan oleh teman-teman yang mungkin futur di tengah bulan Ramadan, yaitu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan janganlah bebani aku, dan janganlah diserahkan kepadaku sehingga aku terbebani. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan bisa kita lakukan, bisa kita panjatkan ketika memang kita sedang merasakan futur. Kedua adalah menjaga ibadah yang wajib. Jadi apabila memang futur melanda, maka kita harus menjaga ibadah yang wajib itu tetap terlaksana. Dikatakan dalam sebuah hadis, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradhu alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melakukan hal-hal yang telah aku wajibkan. Jadi ketika kita melakukan sebuah amalan wajib, maka disitulah kita mendapatkan cinta Allah yang pertama. Lalu setelah menunaikan ibadah yang wajib, dikatakan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku ya, dengan amalan-amalan nafilah atau yang sunnah ya, hingga aku mencintainya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasannya ketika kita futur, tadi Nabi SAW bilang jangan sampai ketika futur itu futurnya di luar daripada sunnahku. Artinya ketika futur malah kita tidak melakukan yang wajib. Kaitannya dengan puasa, mungkin ketika futur di tengah bulan Ramadan, malah justru ia meninggalkan yang wajib-wajibnya. Ia malas melakukan sholat, ia berpuasa hanya menahan lapar dan haus, tidak menahan hatinya dalam beraktivitas seperti itu.
Maka yang harus dilakukan oleh teman-teman yang futur di tengah bulan Ramadan adalah tadi berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi SAW. Kedua, menjaga dirinya untuk tetap menunaikan ibadah yang wajib. Berarti yang wajib saat Ramadan itu kan adalah sholat dan puasa. Maka jaga dua hal itu, ya, walaupun tidak menunaikan yang sunnah-sunnahnya. Mungkin karena terlalu lelah dalam beribadah. Selanjutnya harus memforsir ibadahnya. Harus menunaikan seluruh hak-hak yang ia diwajibkan olehnya. Sehingga kewajibannya harus terpenuhi semuanya. Kalau memang sudah berkeluarga, maka sholat berjamaah, puasa Ramadan, ia bekerja semampunya, ia menunaikan hak-hak keluarganya. Lalu, kalau futurnya memang karena bermaksiat, atau memang karena melakukan dosa, maka obatnya hanyalah satu, yaitu dia harus bertaubat dengan segera. Karena memang kemaksiatan itu pasti akan melahirkan sebuah kemalasan. Ya. Kemaksiatan itu sifatnya akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Sehingga ketika seorang merasa dirinya apabila telah bermaksiat, dan ia merasa aman-aman saja daripada azab Allah, maka itu adalah bentuk azab Allah yang paling tercepat. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang memang futurnya itu sebabnya karena maksiat, tidak ada obat lain kecuali bertaubat. Bertaubat, setelah itu menunaikan yang tadi dialami oleh teman-teman futur yang ibadahnya berlebihan, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga hal-hal yang wajib. Oleh sebab itu, dua hal ini bisa diamalkan oleh teman-teman yang futur sehingga futurnya hilang dan tetap bisa mengambil hikmah, mengambil atau mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Karena sayang sekali sudah mencapai pertengahan bulan Ramadan, dia futur dan dia meninggalkan yang wajib-wajibnya. Atau dia sudah malas lagi untuk memaksimalkan pahala puasanya. Maka hal-hal tersebut harus dihindari. Demikian untuk pertanyaan mengenai futur.